Assalamualaikum, apakah kalian tahu apa sih Daulah Mamluk itu? Hah, daulah apa itu? Kasih tahu dong, kasih tahu. Daulah Mamluk atau dinasti Mamluk merupakan dinasti yang dibangun oleh para budak yang berasal dari berbagai suku dan bangsa, tapi mampu membangun satu tatanan oligarki militer di wilayah asing. Hah, dibangun oleh para budak? Kalau kalian penasaran, ayo kita simak videonya. Let's go! Berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi dengan menganut paham Sunni. Daulah Mamluk, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah membentuk sebuah pemerintahan, menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir 1701 sampai 1250 Masehi. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah surah Mesir yang dikuasai oleh tentara salib. Kelahiran Kekaisaran Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai alasan berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian, sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Bahkan Kairo hingga saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk berpaham Islam Sunni, serupa dengan pendahuluan Daulah Ayyubiyah. Fondasi Kekaisaran Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya, Sultanah Sojarah Ad-Dur, yang mengeluarkan koin bertuliskan nama dan pernah memerintahkan agar namanya disebutkan dalam khutbah Jumat. Selama 80 hari Sultanah Sojarah Ad-Dur memerintah di Mesir, Kekaisaran Mamluk dibagi menjadi dua, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Mamluk Bahri 1250 sampai 1390 Masehi. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya, ia adalah panglima utama Daulah Mamluk. Atabek al-Askar, Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah al-Salih al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. 2. Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1517 Masehi. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji atau dalam bahasa Arab Burj pertama adalah Sultan Kolaun pada tahun 1279 sampai 1290 Masehi. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme, tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. D. Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang, 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajaro Ad-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. C. Pemimpin terkenal Daulah Mamluk Al-Bundukdari. Sultan Al-Zohir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Al-Zohir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari pada tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya, ia adalah seorang budak dari Turki. Nama Al-Bundukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hama sebelum dibeli oleh Sultan Al-Soli Al-Ayyub. Baibar Al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Al-Soli Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Sultan Baibar Al-Bundukdari juga membangun fasilitas umum, mempercantik masjid, menetapkan pajak untuk negara, zakat, dan sedekah. Di antara beberapa monumen arsitekturnya seperti Masjid Agung di Kairo dan di Damaskus yang dibangun pada tahun 1209 Masehi, serta sekolah yang menyandang namanya masih bertahan hingga kini. D. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk. A. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antara kota baik laut maupun darat.
B. Seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. C. Ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematik, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang kedokteran pula Abu Hasan Ali al-Nafis. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah al-Sayuti dan Ibnu Hajar al-Asqalani. D. Bidang politik dan militer. Kemajuan yang dicapai Daulah Mamluk dalam politik yakni pemerintahan bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Sultan Qallaun atau 1280 sampai 1290 Masehi menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Anak Sultan Qallaun berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kidibuga 1295 sampai 1297 Masehi. Sistem pemerintahan oligarki banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan Amir menjadi sangat penting. Dalam bidang militer, para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghitung kekuatan. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Ingin para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. E. Sistem pemerintahan. Daulah Mamluk dalam sistem pemerintahan oligarki adalah bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. E. Sebab-sebab kemunduran Daulah Mamluk. Pertama, konflik perebutan kekuasaan. Kedua, munculnya budaya hidup mewah dan hedonistik. Tiga, rusaknya moralitas para penguasa dan lemahnya kontrol pendidikan agama. Empat, munculnya Turki Utsman. Nah, gimana nih videonya? Maaf ya jika terjadi kesalahan perkataan maupun perbuatan. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum.